Pernahkah kamu mendengar nama-nama besar seperti B.J. Habibie, Raden Ajeng Kartini, Nelson Mandela, atau Ki Hajar Dewantara? Apa yang membuat kisah hidup mereka begitu berharga dan layak dikenang? Jawabannya ada dalam teks biografi. Dalam pelajaran ini, kita akan mengupas tuntas rahasia di balik penulisan cerita hidup seseorang, mulai dari struktur teks hingga unsur kebahasaan yang membuatnya begitu memukau. Kita akan belajar bagaimana mengambil pelajaran berharga dari perjuangan, kegagalan, dan kesuksesan para tokoh hebat. Siap untuk terinspirasi dan mulai menulis kisahmu sendiri? Mari kita mulai. Kalau kamu pernah membaca kisah hidup seseorang yang hebat, itu namanya teks biografi. Yang pertama akan kita pelajari adalah definisi, tujuan, dan contoh dari teks biografi. Teks biografi adalah tulisan yang menceritakan kisah hidup seseorang, baik tokoh terkenal maupun inspiratif, dengan tujuan untuk memberikan teladan kepada pembaca. Teks biografi adalah jenis non-fiksi yang berfokus pada riwayat hidup orang lain, bukan autobiografi yang ditulis sendiri. Fungsinya bukan sekadar mendokumentasikan, tetapi juga untuk menyajikan sifat keteladanan dari tokoh tersebut. Tujuan dari teks biografi adalah untuk memotivasi dan mengenalkan perjalanan hidup tokoh kepada pembaca, sehingga mereka dapat belajar dari pengalaman dan pencapaian tokoh tersebut. Tujuan utamanya yaitu motivasi dan edukasi. Pembaca diharapkan mendapatkan inspirasi dan wawasan baru dari tantangan, perjuangan, kesuksesan, dan kontribusi yang telah dilakukan tokoh tersebut. Contoh teks biografi bisa berupa kisah hidup seorang penulis, ilmuwan, atau pemimpin yang memberikan inspirasi serta menggambarkan perjalanan hidup dan kontribusi mereka kepada masyarakat. Ciri-ciri biografi ada 5 ciri khasnya. Yang pertama, kisah ini pasti nyata dan inspiratif. Yang kedua, ceritanya disusun berurutan dari kecil sampai dewasa alias kronologis. Yang ketiga, semua harus berdasarkan fakta dan data yang benar. Keempat, penuh keteladanan yang bisa kita tiru. Dan 5, bahasa yang dipakai adalah bahasa formal dan objektif. Biografi punya 3 bagian penting seperti sandwich. Yang pertama, orientasi. Ini merupakan perkenalan tokoh dan latar belakangnya. Yang kedua, riwayat peristiwa. Nah, di dalam ini ada cerita yang berisi tentang semua kejadian penting secara berurutan. Yang ketiga, reorientasi. Bagian ini merupakan bagian simpulan dan pandangan penulis tentang tokoh tadi. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan dari teks biografi. Ada 6 kata kunci yang bisa kita pegang untuk mempelajari teks biografi. Yang pertama, kata ganti orang ketiga. Teks biografi menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia atau beliau. Yang kedua, kata kerja tindakan, yaitu menggambarkan aksi tokoh dengan kata kerja yang aktif. Ketiga, kata kerja sifat merujuk pada kata kerja yang berfungsi untuk menggambarkan keadaan, sifat, atau kualitas seorang tokoh. Yang keempat, kata kerja pasif menonjolkan tokoh dengan struktur pasif yang tepat. Yang kelima, ada kata hubung waktu, yaitu menghubungkan peristiwa dengan kata hubung yang sesuai. Keenam, kata kerja mental merujuk pada aktivitas berpikir, merasakan, atau merespon secara kognitif. Pada teks biografi, kata kerja mental membantu mengembangkan isi pikiran dari sang tokoh. Nah, sekarang kamu tahu apa itu teks biografi. Siap-siap untuk memetik teladan dari para tokoh hebat ya. Kamu bisa membacanya pada modul ajar yang telah dibagikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.